Selamat berjumpa kembali bersama kanal Suara Kebangsaan NCB Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sedang hangat dan sedang menjadi perbincangan di publik terkait pemilu. Studio kami hari ini kedatangan tamu istimewa, seorang ahli hukum tata negara dan memiliki pengalaman empirik terkait kepemiluan dan pelembagaan demokrasi. Dia adalah Bung Prits Edward Siregar, PhD. Saya sengaja menyebut kata PhD karena Bung Prits ini belajarnya jauh dari Jakarta. Dan ini penghargaan kita terhadap kerja-kerja pendidikannya yang serius. Bung Prits, ya, selamat. Apa kabar? Baik, Bung Jan. Ya, selamat datang di studio kami, Bung Prits. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Halo kawan-kawan. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam channel ini. Ya, baik Bung Prits. Bung Prits, kali ini kita ingin berbincang, bercakap-cakap lah terkait pemilu, proses demokrasi di Indonesia. Kita ketahui tahun 2024, Bung Prits, kita akan memasuki pesta demokrasi besar ya, karena pada Februari 2014, tepatnya pada Hari Valentine ya Bung Prits ya, Hari Kasih Sayang, kita melakukan kompetisi politik. Kita ketahui akan digelar pemilihan presiden, pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD RI. Ya. Kemudian pada 27 November ya, 2024 kita akan menggelar pilkada serentak secara nasional. Belakangan ini persiapan juga semakin kita lihat semakin mantap lah. KPU, Bawaslu, kemudian DKPP juga kita lihat terus menyiapkan proses ini ya, proses pemilu ini. Kita ketahui baru-baru ini telah diumumkan oleh KPU 17 partai politik ya, nasional, kemudian ada 6 partai politik lokal di Aceh. Dan hari ini masih ada gugatan ya, Bung Prits, 1 partai ya. Sudah selesai? Oh, sudah selesai. Artinya bertambah ya? Jadi sekarang partainya ada 18. Berarti 18 partai politik. Kemudian Presiden juga sudah menandatangani ini ya, Perpu ya, Perpu pergantian ya, peraturan pengganti Perpu pemilu ya, dengan dimasukkannya 4 DOB di Papua ya. Nah, artinya kan persiapan-persiapannya semakin ini Bung Prits, semakin disiapkan dengan baik. Untuk itu kita akan bicara terkait dengan itu Bung Prits. Nah, pertama ini sebenarnya satu pertanyaan, kita sering mendengar narasi soal keadilan pemilu. Ini disampaikan oleh seluruh katakanlah civil society, kemudian partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, semua bicara soal keadilan pemilu. Kita pengen tahu sebenarnya keadilan pemilu itu kalau kita lihat dari teori, konsep kerangka berpikirnya apa sih sebenarnya, kemudian empiriknya seperti apa, Bung Prits? Kita pengen Bung Prits sampaikan kita sebenarnya apa sih keadilan pemilu ini, sering disebut itu. Dan pemilu kita kan bukan hal yang baru kan, kita udah terbiasa melakukan pemilu. Tetapi selalu keadilan pemilu selalu menjadi perbincangan serius. Kira-kira seperti apa itu, Bung Prits? Baik, Bung Jan dan kawan-kawan sekalian yang di dalam channel kita ini, kalau kita melihat sejarah pemilu di Indonesia, apa yang kita miliki kan sebenarnya merupakan hasil perenungan, hasil uji coba, hasil pilihan-pilihan politik yang sudah dilakukan oleh para founding fathers kita dan para generasi bangsa ini terlebih dahulu gitu. Jadi kan kita sampai hari ini pada tanggal 14 Februari misalnya, kita mencoblos 5 surat suara dalam satu kali kesempatan. Itu kan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Kita dulu hanya mencoblos 3 suara. Kemudian kita beda untuk presidennya. Kemudian kita masuk kepada yang 48 partai politik. Kemudian kita beda untuk presidennya. Sekarang kita menjadi lebih sedikit partai politiknya dan juga digabungkan dengan presidennya. Dan bahkan pilkadanya mau dibuat serentak pada tanggal 27 November, di mana kita akan memilih pada tanggal 27 November terkait dengan konsep
pilkada gubernur, pilkada wali kota, dan pilkada bupati. Seluruhnya itu merupakan sebuah hasil perenungan, hasil pilihan-pilihan politik yang akan kita lakukan. Termasuk bagaimana kita berbicara mengenai soal keadilan pemilu. Kalau kita melihat, kita memulai pemilu, kita selalu beranggapan bahwa pemilu 1955 adalah pemilu demokratis misalnya. Tetapi apa indikator kita mengatakan pemilu itu demokratis? Sehingga kita juga belajar dari proses pengalaman kita, misalnya ada orang yang mau mendaftar caleg, tapi tidak ada prosesnya atau melalui proses di pengadilan biasa, akhirnya masuk pengadilan negeri dia menang, Badan Pengadilan Petun dia menang, Mahkamah Agung dia menang. Tapi setelah dia menang, pemilu sudah selesai. Akhirnya putusan pengadilan tidak bisa dipakai. Atau ada orang yang melakukan perubahan suara atau orang yang menghilangkan hak pilih. Misalnya ada satu desa karena diketahui itu adalah merupakan hardliner salah satu partai politik, dihilangkan seluruh hak pilihnya atau suaranya semua diganti. Itu kan praktek-praktek yang terjadi selama ini yang di dalam dunia perpolitikan kita. Oleh karena itulah founding fathers kita, DPR dan Presiden melihat bahwa perlunya dibuat sebuah mekanisme, adanya proses mekanisme komplain. Adanya sebuah proses di mananya due process of law, di mana ada proses, di mana adanya sebuah proses yang dapat terukur. Jadi pada saat haknya itu dihilangkan, dia dapat dikembalikan dan prosesnya itu masih dalam proses pemilu. Itu kenapa setiap proses pidana, proses penanganan pelanggaran administrasi ataupun etika itu dibangun sedemikian rupa secara rigid agar keadilan pemilu itu bisa tercapai. Jadi kalau saya bisa bungkus kira-kira, Bung Jan, apa itu keadilan pemilu? Adalah sebuah kegiatan di mana untuk melindungi hak pilih dan hak memilih, ya kan, sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran ataupun mekanisme komplain mekanisme yang disediakan oleh undang-undang, ketahuan siapa pihak yang melaksanakan dan remedinya ataupun pemberian kompensasinya ataupun pengembalian haknya itu terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga hak pilih dan hak dipilih itu tidak hilang. Itu konsep daripada keadilan pemilu. Dan bagaimana caranya memberikan keadilan pemilu, itulah kemudian diberikan penguatan kepada Bawaslu melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 dan di mana DKPP dengan Undang-Undang 15 tahun 2011 juga diperkuat misalnya. Tapi kan kalau kita bisa melihat, Bawaslu kan sebenarnya bukanlah lembaga baru. Sejak tahun 1997 kita punya Panwaslak misalnya. Tahun 1999 kita punya Panitia Pengawas Pemilu Pusat. Tapi kan itu bersifat ad hoc, dibentuk 7 bulan sebelum proses pemilu dan 3 bulan setelah. Tidak jelas siapa yang menjadi strukturnya. Bahkan ada joke-nya. Ya karena pengawas pemilu ad hoc, ya mentalnya juga ad hoc juga gitu loh. Jadi tidak ada keterampilannya, tidak, kemudian kesungguhannya tidak, dan tidak ada proses pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat yang dilakukan. Oleh karena itu kenapa Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memberikan penguatan kepada Bawaslu, di mana ada mekanisme penanganan pelanggaran pidana, ada mekanisme penanganan pelanggaran administrasi, ada pelanggaran etika, dan Bawaslu itu menjadi lembaga yang terstruktur sampai kepada kabupaten kota selama 5 tahun, sehingga partai politik ada pendidikan, masyarakat punya pendidikan, dan kita bersama-sama sebagai sebuah negara berjalan bersama untuk mewujudkan keadilan pemilu itu sendiri. Artinya Bawaslu menjadi lembaga mandiri sejak Bung Prits waktu itu menjadi ini ya? Ya, sejak dimulai tahun 2017 ya? Sebenarnya 2012 itu sudah ada yang permanen, tapi hanya sampai ke Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Baru di 2017 baru sampai kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Dari penjelasan Bung Prits tadi, bisa saya tarik kesimpulan ternyata keadilan pemilu ini juga punya kaitan dengan ini ya, dasar negara kita ya, pasal keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi dia termasuk secara filosofinya diambil dari sila kelima, karena dijelaskan tadi bagaimana dibuka ruang bagi semua pihak berkontestasi, kemudian dibuat aturan yang fair dan terukur. Jadi
tidak ada ruang yang tertutup. Jadi seperti itu. Berarti dengan secara terbuka, transparan seperti itu termasuk ya. Jadi setiap mekanisme itu kelihatan. Ya. Apapun mekanisme yang Bung Jan lihat dalam proses, misalnya pelanggaran netralitas ASN, ada ASN tidak netral. Kenapa itu terjadi dan bagaimana caranya atau hukuman apa yang akan dia lalui, itu jelas. Untuknya politik uang, siapa yang melakukan, kapan dia melakukan, dan kira-kira proses untuk penanganannya itu apa, itu semua jelas di dalam Undang-Undang Pemilu. Itu ide yang dibangun melalui Undang-Undang 7 tahun 2017. Dalam pengalaman empirik Bung Prits selama 5 tahun ya menjadi komisioner Bawaslu RI ya, dari 2017 hingga 2022 ya. Mungkin subjektif Bung Prits, kira-kira apakah keadilan pemilu itu menurut Bung Prits sudah selama ketika Bung Prits memimpin Bawaslu bersama teman-teman yang sudah berjalan, dan bisa nggak kita komparisikan dengan beberapa negara? Karena saya lihat Bung Prits sering mengikuti beberapa forum demokrasi dan proses pemilihan di berbagai negara ya. Menurut Bung Prits seperti apa? Secara subjektif saja saya bertanya sebenarnya. Saya tidak tahu sama Bung Jan sama teman-teman yang berada di channel ini yang melihat bagaimana proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita mendengar apa yang teman-teman luar negeri melihat apa yang kita lakukan, kita ini atau Indonesia ini sudah berjalan jauh lebih baik dibandingkan praktek yang terjadi di negara lain. Maksudnya apa yang sudah kita lakukan dengan kita memilih satu hari untuk pemilu 180 juta orang yang terdaftar melakukan proses memilih dalam waktu satu hari jam 7 sampai jam 11 dengan daerah yang seluas kita dan semasif kita dengan begitu banyak perbedaan yang terjadi. Kita tuh jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Tapi masalahnya kan kita melihat bahwa apa indikator yang mau kita lihat. Kalau tadi Bung Jan melihat apakah proses keadilan pemilu itu terjadi, saya melihat itu sudah terjadi. Meskipun mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tidak dalam level yang diinginkan oleh undang-undang. Setiap undang-undang kan juga punya derajat persoalan yang berbeda-beda untuk dalam pelaksanaannya. Misalnya di dalam konsep keadilan pemilu. Kalau kita ngomong kepada real politik, dalam suatu proses pemilu, apakah ada politik uang nggak di tempat Bapak Ibu sekalian? Terus yang kedua, seandainya kalau ada politik uang, uangnya diterima atau tidak? Jangan-jangan lebih banyak diterima daripada tidak. Terus yang ketiga, kalau ada orang yang membagikan uang, apakah mau nggak melaporkan kepada Bawaslu bahwa sudah terjadi pemberian uang dalam proses politik uang? Dan ternyata kan juga tidak. Jadi terakhirnya ada keinginan untuk meletakkan sebuah proses keadilan pemilu, tapi pihak-pihak atau struktur-struktur yang lain masih pingin cara-cara lama itu dilakukan untuk melanggengkan, untuk menjamin keterpilihan, untuk menjaga agar suara tidak berkurang ataupun yang bertambah. Jadi tidak membiarkan kepada mekanisme masyarakat lah yang harus menentukan bagaimana proses pemilu itu terjadi. Artinya sebenarnya keadilan pemilu itu bisa kita rasakan kalau ada partisipasi masyarakat dalam konteks itu. Artinya tidak bisa diserahkan sebenarnya kepada penyelenggara pemilu saja ya. Dan dia mencerminkan sebenarnya bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap pemilu itu sendiri sebenarnya. Bisa seperti itu kita sebut. Keadilan pemilu itu akan terjadi pada saat ada peran antara penyelenggara pemilu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ASN, TNI dan Polri, partai politik sebagai bagian penting daripada proses pemilu, serta masyarakat itu sendiri. Karena bisa dibayangkan bahwa semampu-mampunya Bawaslu untuk melakukan sebuah proses pengawasan, jumlah komponen Bawaslu itu hanya 1 juta orang. Terbatas ya. Selama proses pemilu ini terjadi ya. Sekarang mungkin jumlah pengawas pemilu tidak akan sebanyak itu. Dan komponen di daerah kan begitu banyak komponen-komponen masyarakat yang terjadi. Jadi saya melihat bahwa mewujudkan keadilan pemilu itu harus punya kognitif kita sebagai bangsa untuk mengatakan ini tidak boleh
ini boleh, ayo kau jangan menyebar-nyebarkan misalnya. Atau misal contoh yang paling gampang, misal dalam konteks untuk penanganan hoax dan disinformasi. Kita mendapatkan berita-berita yang terhadap sebuah pemilu. Jangan pilih, kalau dia pilih ini bakal begini misalnya. Yang kita lakukan apa misalnya? Kita share ke dalam grup atau kita tidak kita share atau kita bilang sama teman di grup, bro, jangan share ini dong, ini belum tentu benar dan kau bisa terkena pidana dan ini bisa menimbulkan disinformasi di tengah-tengah masyarakat. Jangan-jangan kita malah juga ikut menyebarkan share, itu ya kan? Atau dalam grup kita tuh kita saling. Jadi kognitif itu harus muncul di kita semua bahwa mewujudkan keadilan pemilu dalam proses ini tanggung jawab kita semua, masyarakat, partai politik, penyelenggara dan pemerintah. Oke, Bung Frits, ini terkait dengan tadi soal cara pandang bagaimana dunia melihat proses kepemilian kita. Sering disebutkan Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Mungkin kalau kita lihat dari, saya mencoba menerjemahkan ini ya, statement itu ya. Kalau kita lihat memang kalau dari jumlah penduduk kita nomor 4. China, India, US, dan kemudian Indonesia. Cina mungkin tidak melakukan demokrasi multipartai ya, sehingga tidak menjadi bagian itu. India, Amerika Serikat yang pertama, kemudian India besar. Apakah Indonesia disebut bagian nomor 3? Apakah karena kita dianggap dengan Bung Frits tadi sampaikan dengan jumlah penduduk yang besar, 180-an juta pemilih ya, kemudian wilayah yang luas dilaksanakan dalam satu hari, dan ternyata berhasil dalam konteks secara prosedural kan berhasil dan tidak ada keributan yang berarti kan, kira-kira seperti itu. Nah, begini Bung Frits kan saya perhatikan sering mewakili dulu Bawaslu ya ke berbagai forum-forum internasional ya, saya lihat di Amerika Latin, di Eropa mungkin kan, kemudian di Asia. Menurut saya sebenarnya yang mau saya tanyakan, mereka yang menyebut kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia, apakah memang begitu? Apakah memang pandangan dunia itu seperti itu, melihat kita seperti apa sebenarnya? Bung Frits melihat itu. Mereka melihat proses kepemilian di kita seperti apa sebenarnya? Mereka melihat Indonesia seperti apa? Saya pernah dalam sebuah forum ya, di mana sebuah negara mengagungkan bahwa mereka punya program untuk menjamin hak pilih. Mereka mengajak masyarakat untuk bisa memilih gitu. Ada sebuah negara membanggakan peran serta perempuan dalam untuk menjadi caleg, di mana adanya keharusan untuk caleg itu harus ada komposisi perempuan. Dalam hati saya saya bilang ini diskusi sudah lama. Untuk kita itu dalam konteks pemilu ini diskusi sudah lama, sudah bukan lagi isu kira-kira. Meskipun ada isu pelaksanaan, bagaimana cara memastikan agar perempuan itu bisa terpilih, tapi bagaimana partisipasi perempuan dalam proses memilih dan menjadi caleg itu bukan sesuatu yang isu baru di kita malah di aturannya sudah ada kan di kita. Bukan saja di dalam aturannya harus ada perempuan, harus ada sepertiga, bahkan harus dalam konsep dalam bentuk zipper kan, 1, 2, 3 diantaranya harus ada perempuan, 4, 5, 6 harus ada perempuan. Secara zipper dia juga sudah harus dalam perempuan. Artinya Indonesia jauh lebih maju dari di dalam konteks itu kita jauh lebih maju. Coba kita melihat konteks untuk lebih maju. Kalau kita melihat bagaimana yang dilakukan, ada proses untuk pemilihan DPRD, DPRD provinsi dan DPRD RI. Ada proses di mana adanya calon untuk DPD-nya. Ada proses untuk pelindungan hak untuk memilih. Orang dipaksa-paksa, dicari-cari untuk bisa memastikan, ayo dong pastikan namamu masuk di dalam DPT. Bahkan meskipun dalam konteksnya pemilu, DPT itu seringkali dianggap sebagai daftar permasalahan tetap misalnya. Tapi itu juga karena tanggung jawab kita masyarakat yang kalau pindah, kita nggak pernah lapor kan? Coba kalau teman-teman, misalnya teman pindah ke sebuah daerah, pernah nggak melapor ke Dukcapil bahwa saya sudah pindah? Itu kan jarang sekali terjadi. Iya kan? Yang itu kan juga salah satu persoalan. Ketika ada masalah baru lapor. Lapor. Atau misalnya bagaimana proses di mana adanya kasih tahu siapa calonnya, atau melihat konsep proporsional terbuka. Kita bisa melihat, kita bisa memilih calon yang kita inginkan.
Atau kita bisa kita kembali, atau adanya proses di mana masyarakat dilibatkan. Saya melihat begini Bung Jan, setiap pilihan konstitusi yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Misalnya kita ingin agar ada proporsional terbuka, tapi kan kita harus siap dengan konsekuensinya bahwa sesama anggota partai bisa sering jeruk makan jeruk, sering saling jegal menjegal di dalam satu partai. Dan seringkali yang terjadi adalah orang yang paling terkenal yang bisa merebut suara rakyat, dan seringkali tidak patuh sama partai. Apakah teman-teman setuju kalau kita kembali saja kepada proporsional tertutup? Nah, jadi partai yang punya tanggung jawab dan adanya konsolidasi internal, adanya partai punya power untuk bisa mendidik para caleg-calegnya. Peran publik lebih terbatas lah. Nah, sehingga partai bisa punya kewenangan lebih. Apakah kita setuju dengan itu? Misalnya satu, kan itu kan bagian daripada pilihan. Atau misalnya teman-teman bilang, oh kita terlalu banyak pilkada, karenanya pilkada maka banyak uang beredar di masyarakat. Kemudian saat seseorang menjadi kepala daerah, banyak juga yang korupsi, banyak juga yang tidak paham kepada masyarakat. Apakah teman-teman setuju kalau misalnya pilkada kita hapuskan, dipilih saja oleh DPRD seperti dulu atau ditunjuk saja oleh dari pemerintah pusat? Kan ada konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan. Jadi itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat, dan kita harus bisa melihat kalau memang pilihannya begini, ini hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi kalau hal-hal ini tidak dilakukan, ide yang ingin kita capai itu tidak akan tercapai. Saya menyambung dengan itu, Bung Frits. Jadi beberapa waktu lalu saya ada diskusi yang tertutup lah. Bahkan salah satu ketua lembaga tinggi negara kita, politisi yang menurut saya sudah sangat politisi yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan kalau menurut saya secara ekonomi mapan, dia mengeluhkan, Bung Frits. Ini udah posisi senior. Salah satu ketua lembaga tinggi negara mengeluhkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Saya terkejut juga, sekelas orang itu ternyata mengeluhkan politik biaya tinggi ini. Padahal dia sudah lebih dari 3 kali duduk di parlemen dan sekarang terkepala negara, dan dia ternyata mengeluhkan. Sampai ada istilah dalam diskusi itu NPWP, nomor piro wani piro. Tadi terkait dengan yang Bung Frits sampaikan. Nah, apakah demokrasi langsung, politik elektoral itu selalu mahal, Bung Frits? Apakah seperti itu? Apakah memang mahal demokrasi itu? Bagaimana, dan bisa nggak kita memberikan komparasi berapa negara yang menjadi contoh di Indonesia, katakanlah yang besar seperti India? Siapa yang tanya itu? Apakah memang harus mahal demokrasi elektoral itu? Kan pilihan kita sudah proporsional terbuka ini. Konsepnya tadi kan banyak yang mengeluh kan? Nah, apakah memang harus mahal demokrasi itu? Kalau kita melihat Bang, kan kita melihat kembali kepada konsep bahwa kalau saya suka punya joke gini, orang masang spanduk di sebuah jalan, kan? Nah, harga untuk menjaga agar spanduk itu tetap ada dibandingkan dengan harga membuat spanduknya, lebih mahal harga untuk menjaga spanduk itu. Karena kalau sebuah spanduk tidak dijaga, maka saat dipasang, jangan-jangan 1 jam kemudian sudah hilang spanduk itu. Iya kan? Dan kemudian kita juga harus bertanya kepada kita sendiri sebagai teman-teman, sebagai bagian dari misalnya dari partai politik. Apakah kemudian dalam proses untuk pendaftaran, apakah ada mahar politik yang diberikan? Ini kan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh partai politik, mengatakan bahwa tidak, kami nggak ada mahar, atau kita tahu ada politik yang mungkin dia tidak mengatakan mahar, tapi ini mengatakan kami membutuhkan dana ini partisipasi. Untuk partisipasi kau harus menyumbang ini. Ada kewajiban-kewajiban tertentu. Adalah kewajiban. Tetapi kan di dalam pelaksanaannya untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya, dia kan harus kerja sendiri. Ini lagi kembali kepada konsep proporsional terbuka. Di mana kesetiakawanan di antara satu partai itu menjadi hilang, dan tiap-tiap orang itu harus berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk masing-masing. Atau yang sama yang ketiga, atau misalnya kita juga bertanya misalnya pada saat sebuah proses pemilu, apakah kita tidak mengirimkan proposal nih kepada para caleg
Apakah kelompok-kelompok masyarakat yang ada siap untuk ya udah kita ikut terlibat dalam proses pemilu tapi tidak memberikan janji, Bapak kalau berikan kepada suara saya punya kelompok masyarakat begini siap untuk mendukung saya menjadi bagian dari kelompok desa atau perkumpulan, Bapak kalau support saya kita akan siap untuk mendukung berapa suara. Apakah itu caranya untuk melakukannya gitu, melakukan sebuah proses pemilu? Jadi yang tadi Bang ke hipotesis saya awal bahwa menegakkan keadilan pemilu itu harus bersama-sama. Tapi kan kemudian kita harus bisa melihat apakah masyarakat kita sudah sampai dalam level itu atau tidak. Saya pernah ke sebuah kabupaten ya. Kemudian di dalam kabupaten itu misalnya ada desa-desus soal politik uang. Terus saya tanya, Bapak kemarin pilkada terima uang? Terus lapor ke Bawaslu? Enggak. Terus kenapa Bapak mau terima uang? Terus dia jawab begini, ya Pak, cuma di sinilah mereka itu tepat janji Pak. Nanti kalau mereka sudah duduk sebagai anggota parlemen, mereka pasti akan lupa sama kami gitu loh. Atau saat mereka sudah menjadi kepala daerah, mereka juga sudah lupa kepada kami. Ini pengakuan langsung dari pemilih ini ya? Iya, jadi kan kita bisa lihat bahwa masyarakat jangan-jangan dia juga punya pemahaman politik sendiri bahwa ternyata kepala daerah ataupun caleg-caleg kita saat sudah menjadi calon dia lupa sama konstituennya. Yang penting dia bisa duduk. Nah, jadi masyarakat melihat ya sudahlah, di sinilah kami bisa menikmati semua ini. Ya, terakhirnya mungkin karena itu apakah karena itu roda ekonomi kita berputar, entahlah. Itu mungkin yang dapat bisa dipertimbangkan oleh teman-teman para ekonom. Tetapi masyarakat melihat, bahkan ada masyarakat melihat bahwa inilah pesta 5 tahunan kami gitu loh dalam proses pemilu. Jadi PR terbesar kan saya melihat begini, ada demand dan supply. Bagaimana seandainya kalau para calon kepala daerah, para anggota partai politik, caleg, semua sepakat tidak akan mau memberikan uang? Coba kalau kita pakai hipotesa itu, mau nggak kita bereksperimen bahwa kita hanya berbicara mengenai program, mengenai jati diri, visi misi yang mau dibangun tanpa ada politik uang satupun kepada masyarakat? Jangan-jangan nanti sepi pemilunya? Sepi pemilunya pada hari H. Sepi pemilunya? Ya, hari H-nya sepi kalau itu dilakukan. Tapi kan kita bisa memilih para caleg, para capres yang benar-benar menjaga integritas, menegakkan keadilan pemilu, yang maju sebagai para pemenang dengan benar kan, tanpa harus mengeluarkan uang. Berarti itu harus dibuat dalam aturan nggak perlu? Apakah itu komitmen itu dibuat dalam aturan yang diatur oleh penyelenggara pemilu atau dalam aturan kepemiluan misalnya? Sepertinya dalam setiap pemilu selalu ada komitmen seperti itu, Bang. Oh, komitmen itu ada sebenarnya? Ada. Komitmen yang disampaikan ya. Bahkan ada yang, saya lupa apa pernah ada tertulis atau apa tidak ya. Ada tertulis, ada fakta integritas. Artinya janji itu sebenarnya disampaikan ya? Janji itu disampaikan. Tapi kan praktek di lapangan kan juga jauh berbeda antara apa yang muncul di dalam konsep yang diinginkan dan yang terjadi di lapangan. Ada dialektika lah antara ya harapan dengan kenyataan itu ya. Betul. Dan di situ tadi itu terkait dengan cara pandang masyarakat sendiri terhadap pemilu itu ya. Karena masyarakat punya pemikiran tadi 5 tahunan sekali adalah saat di mana kami mendapatkan sesuatu ya. Dan karena saya juga melihat ada sulit juga sebenarnya untuk menjadi masyarakat, karena pada saat sebuah proses tindak pidana terjadi ya, baik itu politik uang ataupun pemasalahan kehendak atau menyuruh orang untuk memilih sesuatu gitu dengan imbalan sesuatu, kan ada konsekuensi pidananya misalnya. Tapi kan kalau dia menjadi pelapor, dia kan harus bersedia menjadi saksi. Iya kan? Dan kalau kita lihat pada saat dia proses saksi, kan dia mungkin akan ketemu dengan si terlapor itu. Dan mungkin terlapor itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah sekitar, orang-orang yang bagian dari kelompok masyarakatnya, atau mungkin tua-tua adatnya. Jadi dia takut kan buat untuk melapor juga. Sehingga ada tekanan-tekanan yang akan dia
dia akan bawa kembali gitu. Makanya kalau dalam kegiatan-kegiatan pemuda ya, kalau saya bisa diajak kepada diskusi-diskusi pemuda, saya suka berkata begitu, ya kan? Seandainya suatu hari negara kita diserang, apakah kalian para pemuda ini mau kita semua berjuang berperang melawan Jawabannya apa itu? Melawan negara asing? Jawabannya apa? Bersedia. Meski pakai bambu dan runcing, bersedia. Meski pakai batu-batu, bersedia. Terus bersedia nggak kalau ada politik uang, kemudian teman-teman melihat, kemudian mau nggak melapor dan jadi saksi? Nggak bersedia. Langsung diam. Jadi memang secara sosiologis memang masyarakat punya pandangan tadi ya, pesta itu ya, itu memang menjadi soal masih panjang menurut saya begitu ya, kalau bisa kita lihat ya. Mungkin kita perlu mendefinisikan pesta demokrasi itu apa ya? Iya, kalau pesta kan pasti keramaian. Ya kita tahu kalau pesta itu keramaian, di situ ada ya pesta orang senang-senang ya kan, ada makanan, ada sesuatu sehingga konsekuensinya berbiaya tinggi tadi, karena memang secara ini masyarakat melihat itu kan, ini kan soal pembelajaran tadi, apakah kita tidak sedang menyalahkan siapapun, tapi kita sedang diskusi ini kenyataan karena seperti yang tadi, seorang politisi yang sudah senior ya secara ekonomi mapan mengeluhkan situasi ini dan nggak cuma satu politisi, semua mengeluhkan itu, tapi bingung Bung Frits, ini apa solusi politik biaya tinggi ini apa? Jadi semua mendiskusikan tapi seperti menghadapi situasi yang rumit gitu. Saya rasa untuk mengembalikan kepada proporsional tertutup itu salah satu cara untuk mengatasi politik biaya tinggi ini. Politik biaya tinggi. Kenapa? Kan dalam sebuah bernegara kan kita juga bereksperimen. Kita punya constitutional experiments yang kita lakukan. Dari kacamata hukum tata negara ya, saya bisa bilang begini. Jenis negara seperti apa, metode pemilihan seperti apa, bentuk negara seperti apa yang belum pernah kita lakukan. Yang belum pernah Indonesia lakukan. Kita pernah proporsional terbuka, tertutup, kita pernah negara bentuk parlementer pernah. Parlementer, sekarang kita bentuk presiden, ada langsung dan tidak langsung, ada beda hari dan ada sehari, ada serentak dan tidak serentak. Kita sudah lakukan semua. Sebenarnya kita adaptif ya. Tinggal sekarang kemudian setelah kita melakukan semua, kita kan bisa berefleksi. Oh ternyata jangan-jangan politik biaya tinggi itu disebabkan karena proporsional terbuka. Ya sudah, kita kembali kepada proporsional tertutup. Ada yang khawatir tertutup akan lebih tidak demokratis, tidak juga ya sebenarnya. Bung Frits ini kan mengalami proses empiriknya. Kalau saya melihat begini, kita harus melihat ada dua tahapan. Tahapan pertama, bagaimana orang duduk di kursi, mau jadi caleg atau kepala daerah. Tahapannya, bagaimana dia mencapai kekuasaan. Kedua, bagaimana dia menjalankan kekuasaan yang dia miliki. Saya rasa itu dua hal yang berbeda. Tidak dalam satu hal. Bukan berarti karena dia tidak jujur di dalam proses untuk untuk mendapatkan kekuasaan, dia kemudian akan menjadi tidak jujur juga dalam. Itu dua hal berbeda. Dua hal berbeda. Atau jangan-jangan ada orang yang jujur di dalam proses saat dia untuk mencapai sebuah jabatan, ternyata setelah saat dia menjabat, ternyata banyak tagihan-tagihan dia harus bayar. Jadi dia tidak jujur. Proses kita untuk good governance, untuk proses mengawasi bagaimana tindak pidana korupsi, bagaimana ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, itu kan terjadi pada saat dia menjalankan kewenangannya. Jadi saya rasa pemilu itu satu hal. Tapi kita jangan fokus kepada hanya pemilu saja. Tapi bagaimana cara dia untuk bertindak. Bagaimana peran dia kepada konstituen, bagaimana kemudian dia menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Bagaimana kalau kita setuju dengan apapun idealnya sebuah proses pemilu, ternyata pada saat dia menjabat, dia menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sama sekali mengurangi hak-hak rakyat. Kita mau yang mana? Kita kan pasti maunya yang caleg ataupun presiden yang mendukung pro rakyat, yang setuju dengan visi misi kerakyatan, kan itu. Jadi itu dua pertanyaan yang saya rasa tidak bisa digabung. Menarik. Kita sudah pernah proporsional tertutup, sekarang proporsional terbuka. Jangankan sistem mekanisme pemilu, bahkan dalam bernegara pun kita kan sudah pernah menempuh negara ini ya, demokrasi parlementer sudah pernah ya kan. Kemudian pernah demokrasi terpimpin,
kemudian Orde Baru yang stabilitas politik dan ekonomi, kemudian kita masuk ke reformasi yang terbuka seperti sekarang, Bung Frits. Jadi berarti saya mau bertanya kepada Bung Frits, kita tidak perlu terbelenggu oleh ketakutan-ketakutan sebenarnya dalam membuat pilihan-pilihan mekanisme pemilu kita ke depan seperti apa, seperti itu ya, karena kita terbukti adaptif sebenarnya terhadap berbagai situasi. Menurut Bung Frits seperti apa? Saya rasa sebagai seorang presiden, sebagai seorang ketua DPR, anggota DPR, caleg, dan kita semua para penyelenggara negara ya, kita harus melakukan modifikasi-modifikasi untuk membuat negeri kita lebih baik. Apapun modifikasi itu yang terjadi. Dalam teknologi misalnya banyak modifikasi yang sudah kita lakukan. Kita bisa pakai berbagai aplikasi, itu salah satu dalam modifikasi. Untuk bagaimana asuransi, kesehatan ada modifikasi. Kenapa tidak dalam ketatanegaraan kita juga melakukan modifikasi? Karena itu bagian daripada kita untuk melihat bahwa negara kita bukanlah negara yang statis. Dan saya sebenarnya bangga betul jadi bangsa Indonesia nih, Bung Jan. Bangga betul saya. Dengan kebetulan sebagai anggota Bawaslu 2017-2022 saya melihat begitu banyak daerah, begitu banyak pantai yang bagus, beragam sekali ya, berbeda beragam yang sekali ya. Bagus, tak bagus, yang jalannya kecil, jalan besar, sebanyak daerah yang saya sudah pernah lihatin. Dan dari begitu banyak daerah, semua tidak pernah meragukan keindonesiaannya. Meskipun negara kita masih punya banyak PR, tetapi tidak pernah meragukan saya bukan bangsa Indonesia. Dan dari berbagai turbulence yang kita lewati sebagai bangsa Indonesia ya. Kita lihat dari tahun 65 sampai sekarang begitu banyak turbulence yang kita lewati, kita tetap menjadi satu bangsa. Dengan apakah itu karena konsep Bhinneka Tunggal Ika kita, ataukah itu konsep ketuhanan yang Maha Esa, bukankah itu filosofis yang founding fathers dulu kita pernah buat dan itu masih relevan, masih eksis buat untuk kita gitu. Jadi selama dalam kerangka bagaimana kita menafsirkan Pancasila, bagaimana kita nilai-nilai itu kita letakkan dalam pembuatan undang-undang, kemudian dengan penjelasan. Saya rasa masyarakat kita adalah masyarakat yang siap untuk diberikan penjelasan. Kenapa pilihannya ini, kenapa pilihannya itu. Kita sekarang punya banyak diskusi mengenai misalnya KUHP yang baru, kemudian diberikan waktu 3 tahun untuk sosialisasi, nanti ada juga Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan bagian daripada partisipasi masyarakat untuk masyarakat juga terlibat dan mengetahui ini negara mau dibawa kemana. Ya, menarik Bung Frits. Masih terkait lagi soal ini pemilihan tadi Bung Frits. Ini Bung Frits bisa boleh menjawab atau tidak juga. Begini. Kita sering mendengar kata-kata oligarki ya. Oligarki. Nah, bahkan beberapa intelektual bisa juga saya sebut yang kelompok-kelompok yang kritis terhadap situasi sekarang ya, intelektual yang kritis terhadap situasi sekarang, khawatir proses pelembagaan demokrasi dan pemilu kita itu sangat dipengaruhi oleh oligarki gitu ya. Nah, menurut Bung Frits sebenarnya bagaimana Bung Frits melihat pandangan-pandangan itu? Oligarki yang mengendalikan proses demokrasi, pemilu. Saya masih belum memahami sebenarnya apa yang bisa kita dari soal oligarki itu, Bung Frits. Bung Frits kan pakar tata negara ini kan, di Bawaslu juga mengikuti proses bersentuhan dengan kekuatan-kekuatan politik di Republik ini. Nah, kira-kira benar nggak sebenarnya itu oligarki yang ikut sangat mempengaruhi berbagai proses itu? Benar nggak Bung Frits? Saya percaya bahwa setiap partai politik itu kan pasti punya figur. Ada ketokohan. Dan dalam konteks masyarakat kita, ketokohan itu menjadi penting dalam sebuah kelembagaan. Gitu ya. Bahkan kita bisa mengatakan ada tokoh-tokoh di lembaga yang bagus, dia bisa membuat yang bagus. Ada tokoh yang dia masuk dari sebuah lembaga, membuat jadi lembaga tidak bagus, itu juga ada. Ketokohan itu penting. Dan itu masih terjadi di kita. Jadi jangan disalahkan partai politiknya,
jangan disalahkan lembaganya. Masyarakat kita sendiri masih menganggap bahwa ketokohan itu penting dalam menjaga persatuan kesatuan dengan begitu banyak warna dalam sebuah lembaga. Jadi saya melihat bahwa oligarki atau tidak oligarki itu tergantung kepada para anggota dari organisasi itu. Jadi pada saat dia masih memilih salah seorang untuk menjadi ketua partai, atau dia kan bagian daripada dia memberikan haknya kepada tokoh ini untuk mengambil alih ataupun untuk mengambilkan keputusan yang penting dalam sebuah proses. Karena di setiap lembaga kita masih melihat kepada ketokohannya dan seberapa mampu akan membawa lembaga ini naik atau turun. Jadi saya melihat ya, jangan disalahkan tokohnya sih. Tapi kan salahkan kepada orang-orang yang memilih dia. Kenapa dia masih memilih malah tokoh-tokoh tersebut? Dan tokoh-tokoh itu masih ada kan karena support dan dukungan dari para teman-teman yang berada dalam organisasi tersebut. Jadi saya melihat bahwa konsep oligarki atau tidak oligarki ya itu kan sama dengan kita masuk ke sebuah lembaga, kita taat kepada aturan yang ada di dalam lembaga, dan kita memilih orang tersebut karena ketokohan yang dia miliki yang bisa membawa lembaga ini lebih baik. Begitu, Bang. Artinya memang kita tidak bisa melepaskan ya. Ini soal kembali pada cara pandang masyarakat dalam melihat kepemimpinan itu sendiri ya. Betul. Itu ya. Jadi tidak bisa kita melihat sederhana sekali ya, langsung melakukan judgement misalnya oligarki karena dibentuk karena keinginan satu orang dua orang, ternyata masyarakat sendiri memberi ruang ya, memberikan semacam harapan terhadap tokoh-tokoh itu untuk terus melakukan kepemimpinan, mungkin seperti itu ya. Sama kayak misalnya saya melihat pada saat selama pilkada ya. Kita akan mudah untuk bisa melihat apakah seorang bupati, wali kota atau gubernur akan maju periode kedua atau tidak selama dia periode pertama dia lakukan. Bahkan ada beberapa bupati, wali kota yang bahkan dia tidak perlu kampanye karena selama 5 tahun dia menjadi kepala daerah, dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakatnya senang. Artinya bermanfaat lah buat masyarakatnya. Ada manfaat. Masyarakat merasakan bahwa dia ini pemimpin yang amanah, yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jadi saat periode kedua meskipun mungkin adanya lawannya, dia kampanye seadanya. Karena dia tahu masyarakat itu sudah menikmati gitu. Tapi itu berbeda dengan misalnya seorang kepala daerah yang selama 5 tahun lebih banyak mengambil duit, yang lebih banyak tinggal di Jakarta, yang nggak mau mengurus masyarakatnya, dia pasti akan berjuang habis-habisan. Padahal kan kita akan lucu, kenapa engkau berjuang di masa kampanye, padahal engkau punya waktu 5 tahun untuk bisa kampanye ya. Itu kan konsep yang sama bahwa seorang pemimpin itu mau tidak mau itu akan memiliki dampak kepada kehidupan dari anggotanya. Dan apakah kita menyalahkan? Kalau saya menyalahkan saat seorang pemimpin, seorang kepala daerah, kemudian kepala daerah ini dia berhasil baik, kemudian ternyata dia punya anak, kemudian orang karena melihat bapaknya, kemudian dia memilih anaknya. Itu kan perspektif masyarakat dengan harapan dia akan bisa lebih baik seperti bapaknya. Itu kan bagian-bagian daripada persepsi masyarakat terhadap bagaimana perubahan itu terjadi. Dan itu juga terjadi sama organisasi kan. Apakah kita menyalahkan terhadap orang yang yang dianggap masih memiliki wibawa, masih memiliki visi misi untuk membawa organisasi untuk menuju kepada yang lebih baik lagi. Menarik Bang Frits. Kembali lagi Bang Frits, tahun depan ini kalau kita lihat tidak hanya oleh para pakar ekonomi, tapi juga beberapa di pemerintahan juga menyatakan tahun depan situasi dari sisi ekonomi agak sulit. Ada yang menyebut gelap. Nah, karena perlambatan ekonomi global terjadi. Kemudian kita tahu seperti di Eropa masih ada konflik Rusia dengan Ukraina ya, yang mengganggu rantai pasok juga energi ya kan, rantai pasok terhadap energi pangan. Nah, di Indonesia juga
tahun depan diprediksi akan ada perlambatan ekonomi, tetapi tidak se ekstrim resesi yang diperkirakan akan terjadi di Eropa. Nah, menurut Bung Frits, apakah perlambatan ekonomi dan resesi di berbagai belahan dunia itu akan menjadi kendala, hambatan nggak dalam kita melaksanakan pemilu 2024 ini? Menurut Bung Frits? Saya sih melihat bahwa komitmen dari pemerintah untuk APBN itu sudah ada. Ada, oke. Kemudian komitmen dari kepala daerah, Pemda yang ada untuk menyiapkan untuk anggaran pilkada juga ada. Oke. Dan itu sudah diberikan. Dan saya melihat bahwa proses pelaksanaan itu sekarang kan sudah bergulir ya. Iya. Saya orang yang melihat bahwa ini pemilu akan jadi. Jadi nggak ada isu-isu yang lain. Pemilu tanggal 14 Februari akan jadi. Okay. Dan ini sudah bergulir kemudian. Nah, kemudian ini kan bagian daripada untuk mewujudkan hak. Kalau misalnya saya bertanya kepada Bung Jan nih, mana lebih penting, hak politik atau hak sosial ekonomi? Kan juga berat kita untuk menjawabnya. Sulit karena dua-dua sama penting. Yeah. Hak politik itu juga kita memberikan perlindungan kepada mereka yang untuk dipilih, mereka juga harus melindungi kepada hak untuk memilih. Dan itu pada saat mereka duduk, mereka akan memiliki hak untuk sosial ekonominya. Saya rasa ini akan berjalan berbarengan. Dan sebagai sebuah negara, kita kan melewati, tadi saya sudah sampaikan, kita melewati banyak turbulence. Kita melihat, 2023 akan resesi. Jangan lupa, 2008 kita juga resesi. 98 kita juga resesi. Dan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita sudah punya cara, bagaimana caranya agar resesi itu melambat tapi tidak berpengaruh. Saya bukan ekonom ya, tapi saya melihat bahwa kita perlu tetap menjalankan agenda ketatanegaraan sebagai bentuk resilience, bentuk ketahanan kita sebagai sebuah bangsa, dan itu harus secara kolektif kita sampaikan. Kan proses pemilu, bilang proses pemilu mahal. Mahal mananya? Misalnya, mahal apakah untuk logistiknya, mahal untuk penyelenggaraan negaranya, atau itu menjadi worth it pada saat 2024 kita memasuki, setelah kita melewati masa COVID, kita melewati masa resesi, kita akan maju dengan sebuah lembaga negara baru, dengan sebuah sistem, dengan pemerintahan yang baru, sehingga kita bisa akan lebih terbang sebagai sebuah negara. Saya rasa resilience kita sebagai bangsa itu ditentukan dalam partisipasi kita dan tetap melanjutkan agenda-agenda ketatanegaraan. Justru perlambatan ekonomi itu menjadi tantangan bagi kita ya untuk melaksanakan ketatanegaraan tadi seperti itu ya. Ini yang harus dilakukan ya. Iya, betul. Dan memang ini ya, kalau kita lihat ya, saya mau sebelum ini kita tuh Bung Frits, saya lihat ya. Dulu misalnya ketika berganti dari Orde Baru ke Reformasi, semua dunia khawatir terhadap demokrasi di Indonesia. Ternyata kita mampu melakukan pemilihan langsung pertama dan berhasil ya. Kemudian kemarin ketika pandemi, pilkada langsung semua khawatir juga, tapi ternyata berhasil juga. Menurut kita maknai seperti apa, Bung Frits, situasi-situasi seperti itu? Apakah kita memang masyarakat yang adaptif dan memang masyarakat kita siap menghadapi berbagai tantangan, situasi, ternyata kita bisa mengelolanya. Saya kembali mengulang saya punya statement, Bang. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa pejuang. Bangsa kita yang bisa adaptif kalau menurut bahasa Bung Jan, bisa adaptif. Tapi maksudnya kita bukan bangsa yang lemah yang tiba-tiba langsung gitu ya. Tiba-tiba yang langsung enggak, kita bangsa yang dalam sebuah dan pada saat kita ditekan kita akan mental gitu. Dan ini bagian daripada yang harus dilakukan, bahwa begitu banyak suara-suara kita nggak bisa, ternyata kita bisa. Apalagi kalau kita melihat ya Bung Jan ya, melihat kondisi di daerah kan tidak setiap kota seperti Jakarta, tidak setiap kota kayak Medan, bahkan ada kota-kota yang jauh lebih parah. Apalagi kita ketemu sama di daerah pedesaan, kita punya masih banyak tempat-tempat yang masih perlu kita
kita perbaiki. Oke. Dan resilience kepada agenda-agenda ketatanegaraan itu akan punya pengaruh juga kepada mereka dalam mereka menjalankan kegiatan yang dimiliki. Dan saya orang yang percaya begini Bang Jan, bahwa kepercayaan diri itu menular. Kepercayaan diri itu menular. Jadi Confidence, kalau pemimpin kita itu percaya diri, confidence ya. confidence lah. Kemudian kepala-kepala tinggi juga, lembaga negara juga confidence, kepala daerah confidence, itu akan membuat kita semua yang ada di bawah itu confidence. Percaya diri ya. Tapi kalau di atasnya ribut sana, aduh nggak jelas kan, jadi Menular ke bawah justru ya. menular kan. Jadi bahan diskusi kita juga selalu yang tidak baik. Ya, kita perlu membahaskan mitigasi resiko yang akan kita hadapin. Kalau pemilu misal tanggal 12 Februari itu mungkin masih masa-masa hujan. Iya. Bagaimana cara mitigasinya? Bagaimana misalnya mitigasi misalnya di daerah ROP Semarang daerah Jawa Tengah itu masih suka ada ROP-nya. Jadi banjir, jadi TPS-nya bergeser. Bagaimana dengan pemilih-pemilih yang ada di luar negeri? Atau bagaimana cara kampanye di media sosial yang semakin masif? Ada mitigasi resiko yang harus kita hadapi dan itu didiskusikan. Tapi sudahlah, berhenti ngomong nggak ada pemilu, penundaan sebagainya. Itu membuat terakhirnya kita tidak confident sebagai sebuah bangsa. Artinya Bung Prits yakin pemilu sesuai jadwal dan kita mampu menjalankannya seperti yang sudah kita lalui selama ini. Begitu? Saya yakin. Ya, terima kasih. Baik, Bung Prits, waktu kita hampir 1 jam ya, luar biasa. Terima kasih kehadiran Bung Prits, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dan tentu ini akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi pemirsa kanal kebangsaan. Jadi sekali lagi Bung Prits, kami ucapkan terima kasih, sehat dan sukses selalu. Siap.